Salam, sahabat, saudara, puji Tuhan, kita jumpa lagi di dalam channel saya tentang berita Sion menjelang akhir zaman. Selamat menyaksikan video saya. Pada saat ini kami akan sampaikan berita Sion tentang ular naga berkepala 7 telah diikat dan telah dipenjarakan dalam penjara Abusus. Baik. Tepat tanggal 24 Mei tahun 2023. Sebelum kita panjang lebar sedikit mendengar tentang kesaksian ular naga berkepala 7 diikat dalam Wahyu 20 ayat 1, 2, 3, 4. Maka menggenapi Wahyu 1 ayat 1, 2, 3, 4. Maka kita mendengarkan perintah firman Tuhan. Firman Tuhannya demikian. Wahyu 20 ayat 1, 2, dan 3. Kerajaan 1000 tahun damai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Yahweh, yang telah menyembah binatang itu dan patutnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Iya, ini hal kesaksian ini, kesaksian tentang bagaimana ular naga berkepala 7 itu diikat. Lalu hari ini juga telah dimasukkan dalam tahanan dalam di penjara jurang maut. Ya, kesaksiannya begini. Jadi posisi ular naga itu kan dia ada di Taman Eden, tapi dia ada di dunia ini. Ular naga berkepala 7 itu yang Tuhan perlihatkan tadi kepada kami sebelum kami menyelesaikan itu, berdoa menyelesaikan itu. Tuhan bawa kami pernah tahun 2022 kami mau berdoa tentang ular naga berkepala 7. Tapi waktu itu kami berdoa satu saja, itu dia kepala muncul, satu kepala saja itu tidak bisa membuat nanti bumi dia goncang. Jadi posisi ular naga berkepala 7 itu dia ada di Papua. Dia ada di Papua. Ada seorang hamba Tuhan. Dia sekitar tahun 2006 itu 6 itu dia masuk puasa 2 minggu. Dalam puasa itu Tuhan perlihatkan kepada dia ular naga berkepala 7 itu dia pele pintu gerbang timur. Dia ada di dalam batu dasar bumi, dia ada di atas batu dasar bumi. Dia berkepala 7. Jadi untuk memasuki wilayah ke sana diperlihatkan ular naga yang berkepala 7 itu ditutup, dia memelep pintu gerbang emas timur itu. Lalu hamba Tuhan ini datang beritahu kepada saya tentang kesaksiannya itu.
Dia bilang begini, Amba, nanti kamu nanti peperangan tingkat tinggi, peperangan dia jalan terus lawan segala jenis setan, segala jenis model penyakit dan apa saja, segala macam lorojatan apa saja. Setelah itu nanti terakhir itu nanti kamu berdoa itu berikan Tuhan nanti berikan kekuatan baru nanti lawan dengan naga. Saya awal-awalnya itu saya tidak percaya perkataan dia. Dia bilang memang dia sudah lihat dalam puasa 22 minggu. Jadi setiap kali bertemu dengan hamba Tuhan dia kasih tahu hal itu. Nanti tahun 2022 baru Tuhan beritahukan ular naga itu berkepala 7. Dia ada di Papua. Jadi kami mau berdoa itu saja, Tuhan bilang tunggu dulu. Jadi kenapa harus tunggu dulu? Karena kami harus selesaikan, kami punya warisan-warisan turunan Taman Eden turun-temurun. Orang Israel punya kepicikan Yakub turun-temurun, Ibrani punya, Mesir punya, harus diselesaikan dulu satu persatu melalui garis keturunan suku, marga, kaum, bangsa. Pas tadi pagi, itu baru Tuhan kasih tahu posisi ular naga itu. Jadi posisi ular naga berkepala 7 itu begini. Dia punya kepala pertama itu dia ada di daerah Deyai, Edaro, daerah Tali. Di situ ada batu. Dia kepala itu satu di situ. Kepala yang satu itu dia ada di Jayapura. Di Jayapura di perbatasan antara Genyam dengan ini. Dia di Jayapura. Kepala yang satu di Mepago. Jadi 7 wilayah adat dan Belanda bagi. Itu sebenarnya itu Belanda dia sudah lihat dengan mata alam bahwa kepala 7 berkepala 7 ular naga itu ada di Papua, maka dia bagi sesuai dengan ular naga berkepala 7. Jadi dia bilang Dombrai itu di Sorong, dia punya kepalanya itu satu itu ada di Sorong Selatan di Bintuni. Untuk Saireri punya itu dia ada di Lumpur. Untuk Serui punya dia di Kaimana, punya Bomberai punya itu dia ada di Kaimana. Untuk Aanim punya itu dia ada di Asmat. Dia ada di Asmat berhubungan dengan marga Gepse, Balagaise, Titu apa ini. Sedangkan ini marga yang satu lagi ada di Wamena. Lapago itu dia ada di Tolikara, berhubungan dengan NMB dan Kogoya. Jayapura NMB dengan berhubungan dengan ada marga Kiriapon dan juga berhubungan dengan kalau daerah Mepago punya itu berhubungan dengan marga Adi, ada marga Degei. Lalu untuk jadi dia bagi 7 itu kepalanya ada di seluruh Papua. Sesuai dengan wilayah adat yang dibagi oleh Belanda. Belanda mempunyai mata alam. Dia membuat orang Papua tambah lingkar lagi. Dia bikin bendera 7 warna itu, bendera bintang kejora itu penyembah kepada naga dia bikin. Itu supaya orang Papua itu hidup dalam kemiskinan. Dia bikin Belanda, dia bikin dia terlingkar lagi Papua. Lalu dia punya batanya, lehernya itu dia ada di Maluku. Dia melingkar sampai di bawah di Mesir. Di Mesir sana. Dia punya ekornya itu dia ada di Cina dengan India. India itu ada di atas ekor ular naga berkepala 7. Jadi dia punya batanya itu, dia punya badannya batang itu dia melingkar seluruh dunia, tapi dia batan pertama dia masuk lari Firaun dari Mesir sana. Itu yang Bapak tadi perlihatkan suasana naga berkepala 7. Jadi dari kepala 7 ini 7 wilayah adat dia mencengkeram bumi dunia. Papua berkepala 7 dia mencengkeram 5 benua. Lalu cara melepaskannya itu adalah kita berdoa minta ampun karena 7 suku ini, 7 wilayah adat ini telah menyembah kepada naga ini secara turun-temurun. Sebenarnya orang Papua itu bukan penyembah ular naga. Sebenarnya. Tetapi orang Papua itu tuh bangsa Israel, 6 suku Israel. Tapi di Belanda bikin dia terlingkar lagi.
6 suku Israel yang tertinggal di Papua karena mereka adalah penjaga pintu gerbang timur. Nah, ini yang Tuhan perlihatkan posisi itu. Lalu kami berdoa, Tuhan bilang itu berdoa, sebelum berdoa kami minta petunjuk bagaimana cara. Jadi ini masuk melalui marga-marga. Jadi umpamanya di Lumpur itu marga Kreu dengan marga Rumbiak. Di Sorong punya itu berhubungan dengan marga Yipmau dengan Kambuaya. Di wilayah Kaimana itu Busiri dengan warga Maramui. Di daerah Mepago itu berhubungan dengan marga Adi dan juga ada marga Degei dan lain-lain. Di Wamena Ndembe dengan Togoya. Dia masuk terus ke Aanim. Begitu tadi. Jadi kami mewakili marga-marga ini, kami masuk untuk minta ampun karena berhubungan dengan marga-marga ini dari moyang-moyang itu telah mereka menyembah kepada naga-naga ini, naga berkepala 7 ini terus menurun. Nah, jadi tadi waktu kami berdoa, ketika berdoa minta ampun itu, Bapak mengikat ular naga berkepala 7 itu. Malaikat dari atas, malaikat itu turun, lalu mereka mengikat itu ular naga itu. Dari kepala 7 itu diikat dengan rantai darah Yesua itu, darah Yesua itu rantai darah Yesus. Dia mengikat, dia melingkar dari 5 benua, dari kepala lari turun ke leher turun ke batanya, ekornya lalu tadi dibawa dimasukkan dalam penjara, namanya penjara Juran Maut. Penjara Jalan Lebar, penjara Juran Maut. Di situ dia dimasukkan di dalam. Setelah dia dimasukkan, baru dipenjarakan baru dimeteraikan. Meterai kerajaan Allah itu apa? Meterai darah Yesua. Dibubui dengan cincin kerajaan. Apa cincin kerajaan? Cincin kerajaan adalah Roh Kudus. Tanda Roh Kudus. Roh Kudus. Ditutup. Setelah di Roh Kudus baru diberi batas waktu itu 1000 tahun lamanya. Tidak boleh dia keluar lagi, tidak boleh orang berhubungan dengan dia lagi, bangsa apapun tidak boleh. Itu dipenjarakan di dalam tahanan dalam, sudah selesai. Nah, itu yang tadi Bapak perlihatkan tentang naga berkepala 7 itu. Dan itu sudah selesai hari ini, hari Rabu 24 Mei tahun 2023. Ya. Lalu kami juga sempat berdoa. Lalu kok Tuhan perlihatkan itu ada jam 5. Matahari jam 5. Lalu Tuhan bilang begini, ini waktu sudah singkat. Sebentar lagi malam. Jadi kalau kerajaan Yahweh itu sudah dekat. Sudah jam 5. Satu hari di bumi, di 1000 tahun di bumi, di surga 1 hari. Tadi Bapak bilang begitu. Itu artinya bahwa kita sudah mulai masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Namun sebelum masuk ke kerajaan 1000 tahun damai ini, penghakiman terhadap makhluk setan apa semua sudah selesai hari ini. Jadi tadi disahkan dengan undang-undang yang sempat kami bacakan, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 2023. Jadi di kerajaan surga hari ini sibuk mempersiapkan lambangnya, undang-undang dasarnya, benderanya, dan lain-lain, tempat ibu kota dan lain-lain. Hari ini surga sibuk. Waktu sudah singkat sedikit, di surga sudah sibuknya sudah tingkat-tingkat karena sudah memasuki pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, jadi waktu tadi Bapak suruh membacakan undang-undang dasar tahun 2023 untuk menyatakan bahwa hari ini sudah merdeka penuh. Di surga sudah terjadi dan di bumi sudah terjadi. Dan tadi saya bacakan undang-undang ini, Undang-Undang Dasar Kerajaan Tubuh Amasya atau Tubuh Kristus tahun 2023 pembukaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia.
telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Yahweh. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersaling, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahweh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Yahweh menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Yahweh berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahweh. Sebab semua orang yang dipanggilnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan rohani dan jasmani di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan Tuhan dan peri kemanusiaan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan gereja Tuhan tubuh Kristus telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan keselamatan yang abadi, mengantarkan umat pilihannya ke depan pintu gerbang emas, kemerdekaan gereja Tuhan tubuh Kristus yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan damai. Atas berkat anugerah Yahweh, Sang Maha Pencipta, dan dengan didorong oleh keinginan roh kemuliaan, supaya berkehidupan kerajaan tubuh Kristus yang bebas, maka gereja Tuhan tubuh Amasya menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang melindungi dan mengendalikan segenap bangsa di muka bumi dan seluruh tanda tumpah darah Yesua dan para martirnya, dan untuk mendatangkan damai sejahtera di seluruh bumi, mendatangkan hikmat takut akan Tuhan di seluruh bumi, berdasarkan kemerdekaan, kedamaian, keadilan hukum yang dideklarasikan di salib Kristus. Maka disusunlah kemerdekaan tubuh Kristus itu di dalam suatu undang-undang dasar kerajaan tubuh Kristus yang terbentuk dalam suatu susunan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang berkedaulatan otoritas teokrasi dengan berdasarkan kepada sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan berpedoman kepada prinsip Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus. Ibadah bersama, pelayanan bersama, hidup bersama, membangun musyawarah, mufakat dalam sidang ilahi, serta mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh umat manusia. Lembah Yosapat 15 Mei 2023 atas nama tubuh Amasya. Jaringan doa pemulihan tubuh Kristus 12 suku Israel dan Taman Eden. Itu pembacaan undang-undangnya. Sempat Bapak suruh bacakan ini. Kita sudah masuk ke persiapan datangnya kerajaan Yahweh dinyatakan di muka bumi. Di muka bumi. Kita tahu kalau Wahyu 20 ayat 1, 2, 3 itu, kalau itu sudah ular naga, kalau sudah diikat, sudah dipenjarakan, waktu Tuhan sudah dekat. Tinggal 1 jam. Atau disebut sudah jam 5 sore. Menjelang jam 5 sore ini disebut hujan petan. Akan segera terjadi hujan petan. Apa hujan petan? Itu hujan penuaian, pencurahan Roh Kudus. Yang disebut dalam Alkitab itu dibilang ada Pentakosta awal. Pentakosta awal itu pencurahan Roh Kudus terjadi di Israel.
hujan untuk menuai kebenaran, menabur kebenaran. Tapi untuk hujan untuk menuai jiwa-jiwa itu namanya Pentakosta kedua atau hujan akhir. Hujan akhir dia akan mulai dari sana, dari daerah Tage, Mewo, Papua, Indonesia, dia akan melanda ke seluruh dunia. Dan kita sekarang menantikan, bersiap-siap, menantikan masuk dalam penuaian akhir zaman ini. Penuaian akhir zaman ini tadi Bapak bilang untuk memenuhi kuota. Bilangan-bilangan orang-orang akan masuk dalam 144.000 orang sempurna. Itu buah sulung pertama. Dan dia akan masuk lagi dalam bilangan orang-orang kudus. Dan juga bilangan-bilangan orang-orang benar yang diselamatkan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ini nanti disebut penuaian. Untuk memasuk penuaian ini akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus, hujan akhir. Kita lihat suasana di atas Papua. Orang-orang yang sekarang bertikai di atas Papua itu, mereka Tuhan membuat mereka nanti hujan kena. Begitu hujan kena itu nanti mereka berteriak damai. Perang berhenti, nanti mereka berteriak damai, perang berhenti, akan terjadi seperti itu karena hari ini surga sudah mensahkan bahwa peperangan sudah selesai. Ular naga sudah ikat, dan mendorong orang berperang sudah selesai. Haleluya. Itulah yang menjadi, itu yang kami sampaikan kesaksian hari ini bahwa di Sion, berita hari ini bahwa ular naga sudah diikat, ular kepala 7 sudah diikat. Kita sudah masuk di tahun Jobel. Bendera kerajaan surga dikibarkan. Bendera kerajaan surga itu putih. Dasarnya dia punya lebarnya 50 itu tahun Jobel, 50 tahun Jobel, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan. Sedangkan panjangnya itu 1 meter 100. Itu pelayanan kesempurnaan. Angka tertinggi. Ya, terus dia punya di dalamnya itu salib merah, darah Kristus. Itu bercerita tentang darah Kristus telah membeli tubuh Kristus di bumi. Cahaya, ada cahaya ungu di dalam. Ini. Ada cahaya ungu di dalam. Kalau cahaya ungu di dalam itu, di dalamnya ada cahaya ungu. Itu bercerita tentang pengalian. Masa pengalian pemerintahan dari kerajaan Yahweh. Kerajaan Bapa di surga, kerajaan Yahweh sudah berakhir tanggal 15. Tanggal 8 Mei tahun 2023. Dan sudah diserahkan kepada Yesua di surga. Dan pemerintahan di seluruh bumi sudah diambil alih oleh Yesua sendiri. Dan dengan yang diurapinya. Yaitu di Wahyu, menggenapi kitab Wahyu itu. Nah itu sudah terjadi di surga. Haleluya. Dan kita sudah masuk di tahapan-tahapan persiapan untuk bagaimana kerajaan 1000 tahun, pemerintah kerajaan 1000 tahun sebentar akan dinyatakan. Bagi waktu dan saat adalah rahasia, tapi kita taat saja. Kita taat untuk mempercepat kerajaan 1000 tahun masuk itu tergantung dari haleluya kita di bumi. Kalau kita terus berdoa membanting tulang, haleluya, itu percepat proses pemulihan. Haleluya. Proses kedatangan Tuhan dipercepat. Haleluya. Karena waktu itu Tuhan berkata bahwa waktu itu karena orang pilihan, maka waktu akan dipersingkat. Demikian yang kami sampaikan kesaksian berita Sion hari ini diwartakan. Sehingga pada saat ini juga berita ini harus disampaikan kepada lain-lain yang ada di seluruh dunia, agar mereka mengikuti dan menghitung hari-hari Tuhan, dan mereka mengikuti tahapan Tuhan yang sedang berjalan di seluruh dunia dan sedang terlaksana dalam tahap dalam rencana agung Tuhan yang keabadian Tuhan tentukan dari keabadian. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Setelah sampaikan kesaksian ini, bagi mereka yang percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau, matahari tetap akan terbit di timur, terbenam di barat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Dengan demikian, Bapa, Roh Kudus dengan berbagai cara meyakinkan mereka, isi mimpi, penglihatan, suara Tuhan mengalir menyertai mereka, sehingga mereka setiap orang yang mendengarnya, mereka mulai bersiapkan diri untuk mempersiapkan menonsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.